Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 246. Dalam pandangan Tianqi, bahkan jika dia hidup 50 tahun lagi, dia masih tidak akan bisa menyentuh tumit Charlie saat ini paling banyak. Keterampilan medis pria ini tak terduga. Dan yang lebih ajaib adalah dia bisa menyempurnakan obat ajaib yang begitu kuat. Ini hanyalah eksistensi dewa. Cucu Tianqi, Zofia, sudah tersipu saat ini. Dia tidak yakin pada Charlie sekarang. Tapi sekarang dia benar-benar yakin. Charlie berkata kepada Tianqi dengan acuh tak acuh saat ini Old Si. Meskipun obat yang kamu beli benar-benar efektif untuk luka dalammu, bagaimanapun juga obat itu kekurangan beberapa resep, dan efeknya 20%. Tunggu aku, saya akan memberi Anda pil lengkap. Lalu Anda hanya perlu meminumnya, dan luka dalam akan segera sembuh. Pak Wade, terima kasih selanjutnya. Tianqi bersyukur, dan tuan tua berlutut dan mengepalkan tinjunya sambil menangis. Zofia juga membungkuk dengan Tianqi, tersipu, dan berkata kepada Charlie Mer, Wade, terima kasih. Tianqi juga berkata Tuan Wade, Anda tidak berada di bidang pengobatan tradisional Nangwang. Tetapi saya telah berhubungan selama beberapa dekade, dan saya memiliki beberapa koneksi. Dengan kebaikan Tuan Wade, saya tidak memiliki pembalasan. Jika Anda membutuhkan bahan obat di masa depan, atau jika Anda ingin melakukan sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Charlie sedikit mengangguk. Jangan mengira bahwa Tianqi hanya seorang dokter pengobatan tradisional. Tetapi keluarga Si telah mempraktekkan pengobatan secara turun-temurun dan merupakan dokter jenius nomor 1 di selatan Sungai Yangtze. Koneksi dan sumber daya dalam bahan obat mungkin tidak sebaik keluarga Song. Dengan bantuan keluarga Si, akan lebih mudah menemukan bahan obat untuk budidaya di masa depan. Pada saat ini, Song Lao, yang belum bergerak, tiba-tiba batuk dan membuka matanya. Mata semua orang tertarik padanya. Di bawah tatapan ini, dia tiba-tiba terkejut. Old Song, yang tidak sadarkan diri, duduk dari tempat tidur sendirian. Ini, pria parubaya di keluarga Song bahkan tidak berani bernapas. Dia takut semua ini hanya ilusinya sendiri. Dokter telah memberitahu tuan tua tentang penyakit kritis. Mengira tuan tua tidak akan bertahan selama beberapa hari. Kehormatan secara khusus mengundang dokter jenius Tianqi. Tetapi setelah cucu Tianqi memberikan suntikan, itu hanya membuat kulit tuan tua sedikit pulih. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi Song Lao. Dia berpikir bahwa dia bahkan bisa mempersiapkan pemakaman tuan tua. Dan Charlie naik diam-diam dan memberi suntikan tuan tua. Dan dia tidak menyangka bahwa Charlie berkata bahwa tuan tua akan bangun dalam setengah jam. Dan tuan tua akan benar-benar bangun dalam setengah jam. Selain itu, tuan tua tampaknya memiliki mata yang jernih, kulit yang kuat, dan kulit kemerahan yang jauh lebih baik daripada sebelum dia jatuh sakit. Ini benar-benar menakjubkan, Tianqi berseru. Dan berkata, Tuan Wade berkata setengah jam, tapi 1 menit pun tidak terbuang percuma. Anggota keluarga Song kagum. Seperti dikatakan, seorang dokter jenius. Benar saja, seorang dokter jenius. Pria parubaya dari keluarga Song buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada tuan tua ayah, bagaimana perasaanmu? Lao Song memandang putra kesayangannya dengan mata yang rumit, dan matanya penuh kegembiraan setelah bencana itu. Dan berseru, saya pikir saya sudah mati. Saya benar-benar tidak berharap untuk bangun lagi. Pria parubaya dari keluarga Song menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan penuh semangat, Ayah, terima kasih kepada Tuan Wade karena telah menyelamatkanmu kali ini. Old Song menoleh untuk melihat Charlie. Melihat bahwa dia masih sangat muda. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Kemudian dia pulih dan berkata, rahmat penyelamat hidup dari dokter jenius itu tak terlupakan.
Charlie tersenyum sedikit dan berkata, tidak cukup hanya dengan mengangkat tangan. Karena itu, Charlie menunjuk ke Tianqi dan cucunya Zofia di sebelahnya dan berkata, Si dan cucunya telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkanmu. Ini bukan kredit saya sendiri. Bab 247. Tianqi tidak menyangka kalau Charlie akan tetap bisa mengatakan hal-hal baik padanya dan cucunya saat ini. Dia bersyukur dan dengan rendah hati berkata Song Lao. Tuan Wade rendah hati. Nyatanya, Song Lao bisa mengubah krisis menjadi keselamatan. Bukan dia. Dan kami mungkin tidak membangunkanmu. Song Lao mengangguk tapi berkata dengan sopan. Aku pernah mendengar reputasi sebagai dokter jenius. Jadi tolong jangan meremehkan dirimu sendiri. Bagaimanapun, Anda sudah baik kepada saya jika Anda bisa datang kali ini. Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan berkata dengan serius, Charlie, anugerah penyelamat hidupku tak terlupakan. Jika ada sesuatu yang bisa berguna untukmu di keluarga Song, itu milikmu. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, lagu itu sopan. Setelah berbicara, ketika sudah larut malam, Charlie berkata Song Lao, kamu telah sembuh dari penyakit yang serius, dan tidak cocok untuk menghabiskan lebih banyak energi. Lebih baik bagimu untuk beristirahat, dan aku juga akan pergi sekarang. Old Song buru-buru berkata Charlie, saya tidak tahu berapa biaya konsultasi yang harus dibayar untuk menyelamatkan nyawa Lao Fu kali ini. Lao Fu pasti akan membayar 2 kali. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu biaya konsultasi. Kali ini saya datang ke sini untuk Warnia. Itu adalah bantuan antar teman. Warnia sangat terkejut baik secara fisik maupun mental ketika mendengar ini. Charlie memuji dia di depan kakek. Lagi pula, kakek dapat memutuskan berapa banyak properti yang dapat diwarisi setiap keluarga Song dan peran apa yang dapat mereka mainkan dalam bisnis keluarga di masa depan. Jika dia bisa mendapatkan cintanya, dia bahkan mungkin menjadi pemimpin masa depan keluarga Song, yang telah dia nantikan. Charlie memberinya pujian besar kali ini. Dan tampaknya dia selangkah lebih dekat ke tujuan ini. Elder Song tidak bisa membantu tetapi melihat cucunya Warnia, mengangguk sedikit, dan bahkan berkata oke. Baik sekali, Warnia. Bahkan jika Anda menyelamatkan kakek Anda tidak boleh memperlakukan Tuan Wade dengan buruk. Warnia buru-buru membungkuk, dan berkata dengan serius, kakek, jangan khawatir. Saya akan membalas budi Tuan Wade dengan baik. Baik, Song Lao mengangguk puas dan tertawa terbahak-bahak. Kehormatan berdiri tidak jauh. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Kredit ini benar-benar dirampok oleh Warnia. Jadi sepertinya dia akan menjadi sangat pasif di masa depan. Charlie tidak tinggal di rumah Song terlalu lama. Melihat Song Lao hampir pulih, dia mengusulkan untuk pergi. Jadi, Song Lao meminta anggota keluarga Song untuk mengantarnya ke pintu secara langsung. Tianqi pun memutuskan pergi bersama cucunya. Kepada Charlie, dia mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, dia akan mencari hotel untuk menginap di Aurus Hill. Dan dia akan menghubunginya setelah dia selesai memperbaiki obatnya. Tianqi secara alami berterima kasih, melihat Charlie dengan hormat masuk ke mobil Warnia. Kemudian, Warnia mengantar Charlie kembali ke kota. Di tengah perjalanan, Warnia berkata kepadanya Tuan Wade, terima kasih banyak hari ini. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, hal-hal kecil. Kamu tidak perlu begitu sopan. Mungkin aku akan membutuhkan bantuan Nona Song di masa depan. Warnia buru-buru berkata, Tuan Wade yakinlah, dalam kebutuhan Anda, Warnia tidak akan pernah menolak melalui api dan air. Lagi pula, Warnia melihat profil Charlie dan bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Wade, saya ingin tahu apakah Anda dapat menemukan tempat untuk duduk dan minum. Dia memiliki 10.000 keraguan tentang Charlie di dalam hatinya. Menunggu misteri itu terpecahkan.
Dan dia juga menemukan bahwa Charlie tampaknya memiliki kekuatan magnet yang kuat di tubuhnya dan mulai memancarkan ketertarikan yang tak tertahankan pada dirinya sendiri, yang membuatnya tidak mampu melakukannya, membantunya. Dia ingin lebih berhubungan dengannya dan belajar lebih banyak tentang rahasia di hatinya. Bab 248. Charlie melihat jam itu. Itu belum terlambat. Dan memang benar dia sudah lama tidak mabuk dengan bahagia. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa memilih tempat." Warnia sangat gembira dengan wajahnya dan buru-buru berkata, "Saya tahu bar. Ini tempat yang bagus." Setelah itu, dia menginjak pedal gas dan melaju dengan cepat menuju pusat kota. Di pusat kota, sebuah bar bernama Cerah. Warnia memarkir mobil di pintu dan langsung melemparkan kunci mobil ke adik kecil yang berdiri di sana, dan membawa Charlie melewati tangga. Ketika pelayan melihatnya, dia segera berkata dengan hormat, "Nona Song, selamat malam. Apakah Anda masih di kursi lama Anda?" Warnia mengangguk, dan pihak lain segera berkata, "Silakan ikuti saya." Di lantai 1 bar ini ada lantai dansa dan DJ yang lumayan ramai. Tapi pelayannya langsung mengantarkan ke lantai 2. Di lantai 2, di samping pagar kosong, ada tempat duduk tanpa tempat duduk. Anda tidak hanya dapat menyaksikan pemandangan yang hidup di bawah, dan tidak ada pengaruh dari lingkungan sekitar, dan musiknya tidak terlalu keras, juga bisa menjadi hening dalam gangguan. Begitu Warnia duduk, dia segera berkata kepada pelayan, 2 botol dari 82 Lafite terbaik. Oke. Nona lagu. Pelayan itu membungkuk dengan sangat hormat. Lalu dengan cepat membawakan 2 botol anggur merah. Anggur dibuka. Dan sebagian dituang ke dalam botol anggur. Pelayan ingin menunggu di sana. Warnia berkata padanya, "Turunlah dan beri salam pada bosmu. Jangan bawa tamu lain di lantai 2 hari ini." "Oke. Nona lagu." Pihak lain membungkuk dengan hormat dan mundur. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda memiliki saham di sini?" Warnia sedikit tersenyum dan berkata, "Bar ini dibuka oleh anggota dari cabang keluarga Song." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Keluarga Song benar-benar keluarga besar." Warnia memandang dirinya sendiri dan berkata, "Tidak apa-apa. Di Aurus Hill, ceruk ini, memang tidak ada keluarga yang bisa menandinginya. Tapi setelah meninggalkan Aurus Hill, sebenarnya tidak ada apa-apa." Justice Cliff memiliki keluarga besar dengan suara yang jauh lebih baik daripada keluarga Song. Keluarga Lan, keluarga Huang, keluarga Oh, dan keluarga Dong adalah yang paling kuat. Dan keluarga Su dan keluarga Wade. Keluarga besar seperti keluarga Wade bisa menandingi lusinan dari kita. Kami hanya bisa melihat ke atas. Charlie tersenyum tanpa mengucapkan terima kasih kata pun. Keluarga Wade, bukankah itu keluarganya? Hanya saja dia belum tahu apakah dia ingin kembali. Sejujurnya, hidup ini sebenarnya cukup bagus sekarang. Dia tidak hanya memiliki M Grand Group dan puluhan miliar uang tunai, tetapi juga memiliki kemungkinan tak terbatas yang diberikan 9 kitab suci surgawi yang mendalam kepada saya. Sebaliknya, jika dia kembali ke rumah Wade, dia akan mengalami banyak kendala. Bagaimana dia bisa begitu bebas? Warnia menuangkan segelas anggur merah untuk Charlie dan dirinya sendiri saat ini. Menyerahkan salah satunya kepadanya. Tersenyum. Dan berkata, "Ayo, Tuan Wade. Saya bersulang untuk Anda." Lampu di lantai 2 redup. Dan pelayan meletakkan 2 lilin di atas meja. Wajah Warnia tampak merah muda dan lembut di bawah cahaya lilin. Charlie mengambil anggur, memandang Warnia, yang kemerahan dan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Song, setiap kali kamu minum, kamu pasti punya alasan untuk minum. Seperti apa yang ingin kita rayakan? Atau apa yang kita ingin ingat atau lupakan? Kesal atau senang tentang sesuatu? Jadi sebelum kita minum setiap gelas anggur, kita harus berdiskusi mengapa segelas anggur ini diminum. Bagaimana memberi makan.
Bab 249. Mendengar permintaan khusus Charlie, Warnia berkata sambil tersenyum, oke. Karena ini minuman pertama, izinkan saya menjelaskan alasannya. Dengan itu, dia berdeham, tersenyum manis, dan berkata, tentu saja minuman pertama adalah terima kasih. Anda menyelamatkan kakek saya hari ini dan sangat membantu saya. Charlie mengangguk dan tersenyum. Oke, kalau begitu kita akan membuat segelas anggur ini. Setelah berbicara, dia mengambil gelas wine itu, menyentuh gelas wine di tangan Warnia, dan meminumnya sekaligus. Warnia juga meminum semua anggur di gelas anggur dengan sangat berani, lalu bertanya pada Charlie sambil tersenyum mer. Charlie, kenapa kamu minum gelas kedua? Baik, Charlie tersenyum dan berkata cangkir kedua ini hanya untuk takdir. Di dunia ini, orang bisa saling mengenal karena nasib yang didapat melalui budidaya ribuan tahun. Anda dan saya memiliki takdir. Secangkir anggur ini adalah penghormatan atas takdir. Baik, Warnia berkata sambil tersenyum menghormati takdir. Segera setelah cangkir ketiga, Warnia tersipu dan berkata secangkir anggur ini. Dengan kemampuan luar biasa Tuan Wade, saya melihat kemampuan Tuan Charlie untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang hari ini. Dan saya menjadi semakin yakin bahwa tindakan Anda urus Hill dengan petir. Ini bukan kebetulan. Charlie, maukah Anda membicarakannya sendiri? Charlie tersenyum dengan santai dan berkata dengan tak terduga, bukankah itu tidak disengaja? Tuhan tahu itu lebih baik. Adapun Anda dan saya manusia, Anda hanya dapat mengatakan bahwa rahasianya tidak akan diungkapkan. Warnia mengangguk dan tersenyum, melihat mata indah Charlie terus mengalir, dan berkata dengan serius agar tidak mengungkap rahasianya. Ayo kita minum. Ini baik. Setelah beberapa gelas anggur, mata Warnia menjadi sedikit kabur. Meskipun dia memiliki toleransi alkohol yang baik, dia meminum beberapa gelas anggur merah dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, sudah waktunya dia mengucapkan roti panggang dan alasan untuk minum. Warnia menatap Charlie dengan sepasang mata besar dan sedikit mabuk, dan tiba-tiba berkata dengan lemah, sebenarnya, Tuan Charlie, saya baru-baru ini menemukan bahwa Anda sebenarnya cukup baik. Baik sekali. Charlie terkekeh dan bertanya ingin tahu apa yang Anda maksud dengan ini. Banyak aspek, Warnia berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu lebih menarik daripada orang yang biasa saya hubungi. Banyak orang yang biasa saya hubungi. Entah selalu menyanjung saya, memeluk saya, mengikuti saya, atau selalu mentraktir saya. Saya memiliki beberapa upaya yang tidak jelas, dan dapat dikatakan bahwa sedikit yang baik. Apa? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu apakah menurutmu aku tidak berniat melawanmu. Warnia mengangguk dan berkata, saya pikir Anda tampaknya merasa sedikit terpisah dari dunia. Bab 250. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Di luar dunia biasa, apa yang kamu katakan? Warnia berkata dengan serius, Tuan. Charlie terlihat jelek, tapi sebenarnya dia sangat cakap. Cakap tapi tidak sombong. Biasanya tidak muncul. Tapi begitu seseorang menyentuh batas Anda tidak akan ragu. Serangan balik, dan pembunuhan yang menentukan dan tidak meninggalkan kesempatan bagi lawan untuk melakukan backhand. Kualitas-kualitas ini sama sekali tidak dibawa oleh orang-orang biasa. Setelah itu, Warnia berkata lagi yang lebih penting. Saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin menantu menjadi yang tinggal di keluarga Wilson karena Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Keluarga Wilson hanyalah keluarga biasa kelas 2 dan ketiga. Kamu adalah dewa yang agung. Tetap di dalamnya. Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya padanya kalau begitu pesan jika aku tidak tinggal di keluarga Wilson. Di mana aku harus tinggal? Atau, habitatnya. Di mana saya bisa tinggal di dalamnya? Warnia berkata dengan serius. Saya pikir kamu harus menikah dengan keluarga besar yang terkemuka.
Untuk ahli seperti Anda, keluarga besar yang tak terhitung banyaknya akan mempertajam kepala mereka dan menikahkan putri mereka dengan Anda. Charlie berkata sambil tersenyum. Apa manfaatnya? Kombinasi minat semacam ini tidak memiliki faktor cinta apapun. Seorang gadis dari keluarga besar bersedia menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai. Atau hanya ingin menjadi dirinya sendiri. Apakah hidup Anda berada di bawah kendali dan kendali keluarga Anda? Warnia secara alami berkata tentu saja. Keluarga besar manapun selalu sangat ketat dengan gadis-gadis dalam keluarga. Misalnya, Anda harus pergi ke sekolah aristokrat yang paling atas. Bukan untuk belajar pengetahuan, tetapi untuk mempelajari etiket sosial aristokrat. Contoh lain. Jika kita berada di bawah umur atau timing tertentu, pihak keluarga melarang keras kita untuk menghubungi S3X lawan, dan tidak pernah membiarkan kita jatuh cinta sendiri. Betulkah? Tanya Charlie heran. Ini adalah abad ke-21. Mengapa keluarga besar Anda lebih feodal daripada keluarga feodal kuno di negara kita? Ini bukan feodal, Warnia berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah aturan bertahan hidup keluarga atas. Hukum abadi hidup. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana pengungkapannya. Warnia berkata dengan serius, kita perlu bekerja sama, mengikat, dan bertukar sumber daya dengan keluarga lain. Oleh karena itu, salah satu semboyan keluarga lagu kami sangat penting. Semua anggota langsung keluarga harus mematuhi keluarga ketika berbicara tentang pernikahan. Dalam masyarakat feodal, persyaratan dari keluarga Song untuk menikah antar adalah bahwa pernikahan harus antara sepupu, yaitu sepupu sebelumnya menyewa sepupu. Sepupu ini menikahi sepupu itu. Ini untuk mencegah pencairan atau arus keluar kekayaan. Tetapi sekarang negara melarang 3 generasi kerabat sedarah untuk menikah. Tapi bahkan di luar negeri, banyak sepupu yang masih menikah. Belakangan, semboyan keluarga kami berkelanjutan angsur mengendur. Kami tidak mensyaratkan pernikahan dengan sepupu, tetapi kami harus kawin campur dengan keluarga besar lainnya. Kekuatan keluarga pihak lain bisa lebih tinggi dari kita, tapi tidak boleh lebih rendah dari kita. Berbicara tentang ini, Warnia menghela nafas dan melanjutkan, keluarga percaya bahwa sebuah keluarga memiliki nilai kerja yang sama, dan akan menemukan cara untuk membiarkan laki-laki dari keluarga tersebut menikahi perempuan dari keluarga lain, atau menikahkan perempuan dari keluarga ke dalam keluarga lainnya. Semua anggota keluarga harus fokus pada kepentingan keluarga dan tidak boleh melanggar pengaturan apapun yang dibuat oleh keluarga, terutama pernikahan besar. Charlie menghela napas dan berkata, sepertinya keluarga besar ini juga mengalami kesulitan seperti keluarga besar. Semakin kaya, semakin rakus akan uang. Saat berbicara, Charlie juga menghela nafas dalam hati. Rupanya jika dia kembali ke keluarga Wade benar-benar harus melakukan kontrol yang sama dengannya. Dan bahkan mungkin memandang rendah keluarga Wilson dan memaksanya untuk menceraikan Claire, dan kemudian memperkenalkan dia dengan seorang putri kaya dari keluarga besar lainnya. Rupanya keluarga Wade benar-benar tidak bisa kembali. Berpikir dalam hatinya, Charlie bertanya, ngomong-ngomong, menurutku Nona Song, kamu juga pada usia untuk menikah. Saya ingin tahu apakah keluargamu telah mengatur pasangan pernikahan yang baik untukmu. Warnia menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya direncanakan. Pertama, pernikahan sepupu saya, Honor, telah berpisah. Tunangannya adalah putri dari keluarga utara yang ditunjuk oleh kakek saya. Saat giliranku tiba, kakekku sakit parah. Jadi saya tidak peduli dengan masalah ini lagi. Tapi sekarang kakek saya sudah sembuh dari penyakit. Saya kira dia akan mulai merencanakan pernikahan saya segera. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.